Terus kalau dari sisi yang sekarang yang lagi diramaikan itu kan sebenarnya yang dia dapatkan bukan sebagai kota terbaik di dunia, tetapi kota dengan inovasi transportasi terbaik. Ada gap yang jauh antara kewarasan Pemprov DKI dengan ketidakwarasan pemerintah pusat. Pecundang-pecundang itu naik darah lah, Fajrul Rahman, pakar DO, Teddy Gusnaidi, kuliahnya DO, nggak ngakunya pakar. Dulu itu yang pertama saya angkat itu namanya Andi Malarangeng. Terus Anas Urbaningrum juga, kemudian Anies. Tetapi yang dua ada persoalan yang tidak lolos seleksi alam lah, baru Anies gitu. Orang-orang afkir seperti itu nggak perlu dibahas, karena percuma saja membahas kalangan kaum otak dikit yang pola bicaranya tidak punya data, hanya membangun kebencian. Bahwa kemudian para kaum otak dikit itu membuli, lah memang mereka itu kasihan, harusnya mereka diobatin, bukan diperhatikan, dibawa ke dokter. Sakit, iya, harusnya dibawa ke psikiater. Otaknya dikit, kita mau apakan, nggak bisa disembuhkan gitu loh. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian, jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One Kawan TV One. Halo sahabat One Kawan TV One dimanapun Anda berada. Hari ini atau tepatnya sore ini kita berada di tengah-tengah Taman Impian Jaya Ancol, di mana gitu, nuansa hari ini yang akan kita perlihatkan adalah bagaimana kita berada di sebuah tepian laut. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Bang Gies Khalifah. Banyak yang akan kita bicarakan, mulai dari tentang konsep PT Pembangunan Jaya Ancol ke depan atau Taman Impian Jaya Ancol, sampai ke nanti bagaimana Pemprov DKI menangani Jakarta, juga keberhasilan daripada gubernur kita. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama mewawancarai Bang Gies Khalifah. Dan kebetulan di sebelah kanan saya sudah ada Bang Gies. Halo Bang Gies. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Bang Gies. Semoga Bang Gies tetap sehat dari tengah pandemi ini ya. Alhamdulillah. Yang paling mahal kan sehat sekarang. Amin, amin. Oke, kawan-kawan ke TV One dimanapun Anda berada, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bang Gies. Bang, saya dengar gitu Ancol akan launching apa yang namanya Bang? Itu masjid apung tuh Bang ya, yang saya dengar tuh Bang. Ya. Itu bagaimana Bang? Ke konsep dan juga wacana tentang proyek tersebut, dan kalau nggak salah dengar itu abang nih penggagasnya dan pencetus. Bagaimana Bang ceritanya Bang? Ya, masjid apung di Ancol itu akan dibangun di dekat Ancol Timur sana, di persis kalau ada pandangan pintu gerbang ya. Dan rencananya seharusnya itu Desember ini sudah bisa kita gunakan. Tetapi menjelang pelaksanaan terjadi pandemi, sehingga sementara ditunda dan baru jadi biar panjang saja. Masjid apung itu sendiri digagas dalam rangka wisata religi di Jakarta, karena di Jakarta tidak ada masjid apung. Itu satu hal. Yang kedua, fasilitas ibadah, karena belakangan ini semakin tingginya semangat spiritualisme di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan
bukan hanya sekedar masjid. Masjid itu digagas dengan konsep. Jadi sebelum digambar itu kita membuat sebuah tulisan, meminta untuk dibuatkan sebuah tulisan oleh Samsudin Yahais, Bang Sam kita panggilnya. Dia seorang intelektual, seorang sejarawan yang paham betul peradaban Islam di Indonesia maupun di Jakarta. Menulislah Bang Sam tentang perjalanan Islam di Jakarta. Dari tulisan itu kita serahkan kepada arsiteknya, namanya Andra Matin. Nah, Andra Matin membuat simbol-simbol bangunan Masjid Apung itu berdasarkan dari tulisannya Bang Sam. Jadi kalau nanti masjid itu insya Allah jadi, orang datang ke masjid bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga ada konteks masa lalu tentang perjalanan Islam di Jakarta. Ya. Jadi punya relevansi. Oh, jadi lebih ke wisata religi bang ya? Wisata religi. Kalau selama ini kan Ancol dominan dengan ya wisata rekreasi keluarga lain lah ya. Tapi Kita menambahkan. Terbaik bang, saya dengar konsep arsitekturnya itu di ini bang ya, apa dilombakan bang ya? Ada yang dilombakan, tetapi ya pada akhirnya kita meminta kepada Pak Andra Matin ya, karena lebih pas ternyata yang membuat rancangan itu melalui apa yang berkaitan dengan sejarahnya. Karena memang masjid itu tidak sekedar masjid, jadi penuh hal-hal yang punya nilai-nilai pelajaran, punya jadi kalau kita ke utara ini ada banyak tempat. Ada di Pulau Ancol ini Tepekong. Ya. Yang Tepekong itu babi tidak boleh masuk, bahkan tidak boleh dimakan di situ. Kenapa? Ada kuburan seorang muslim. Di mana itu bang? Di Ancol tempat ini di perumahan ini. Oh ya. Iya, itu satu. Jadi itu di masa Laksamana Cengho. Terus beralih ke pulau Onrus dulunya itu, dan pulau ini itu untuk karantina haji. Jadi orang yang pulang haji tidak bisa pulang, dikarantina dulu di sana baru Itu sejarahnya bang ya? sejarahnya. Jadi Jakarta Utara ini penuh dengan sejarah. Ya. Sampai kepada di Pulau Widadari ada Benteng Martelo di zaman Belanda. Benteng Martelo. Nah, masjid ini yang menghubungkan sejarah-sejarah. Jadi orang masuk ke dalam masjid sekaligus belajar tentang Islam di Indonesia, Jakarta Khususnya di Jakarta. Jadi ya gitu. Jadi sangat menarik bang ya. Artinya gitu ada relevansi tentang keberadaan Masjid Apung dengan sejarah Jakarta sendiri. Jakarta itu sendiri. Dan ternyata di Ancol ini ada beberapa tempat yang bersejarah bang ya. Selain mungkin kuburan Belanda katanya tempat-tempat ini, terus ada benteng ya, terus ada juga di Pulau Onrus tadi. Terus dengan adanya pandemi ini proyek Masjid Apung saya dengar itu agak tertunda ya bang. Kita tunda selama pandemi ini, kita tunda dan kita minta doanya semua, semoga di awal tahun depan sudah bisa sana kembali. Itu satu. Yang kedua adalah insya Allah ya, ini imajinasi gitu ya, imajinasi. Kalau Masjid Apung itu nanti jadi, kita bisa membayangkan masyarakat Jakarta, terutama di bulan-bulan Ramadan menjelang maghrib, menunggu azan di tepi pantai sambil menunggu azan maghrib. Subhanallah. Terus nanti sholatnya itu di tengah laut gitu kan. Wow. Tidak ada Luar biasa. AC-nya, semuanya kita sirkulasinya dengan udara laut yang segar itu, dan kita akan mengalami experience yang luar biasa. Dan sangat mungkin kita akan meminta imam-imamnya yang hafiz Quran dari pesantren-pesantren, bahkan mungkin dari Madinah sekalipun. Jadi banyak hal akan didapat oleh masyarakat Jakarta, pengalaman menarik ketika Masjid Apung
itu jadi. Makanya kita sangat mohon doanya dari masyarakat, semoga bisa kita laksanakan secepatnya. Amin, amin. Iya sahabat kawan TV One, itu adalah salah satu konsep daripada Bang Ges Khalifah, membuat itu sebuah suasana yang berbeda ya. Yang tadinya Ancol dikenal dengan wisata kreasi biasa-biasa saja dengan konsep wisata, tapi kali ini ada wisata religi. Insya Allah setelah pandemi selesai, Masjid Apung bisa diteruskan lagi proyeknya. Gitu ya Bang Ges ya? Sudah ada sih yang sudah selesai di Ancol ini, beberapa tempat ya. Kalau ke Ancol sekarang, taman di sepanjang Ancol Timur itu baru beberapa bulan lalu selesai revitalisasinya, menjadi namanya Symphony of the Sea. Oh, Symphony of the Sea. Itu kan menjadi sangat nyaman karena pedestriannya menjadi 30 meter sekarang lebar. Lantas restoran Nyur juga baru. Dan itu di Potiduyo. Oh, di itu suasananya seperti Lombok. Oh, seperti Lombok ya. Dan reservasinya itu lumayan panjang. Jadi kalau untuk makan di sini sekarang, itu waktu minimalnya kalau hari biasa 3-4 hari. Kalau weekend 2 minggu sebelumnya. Luar biasa. Semoga itu semua bisa terwujud. Sahabat kawan-kawan TV One, tadi Bang Ges sudah menceritakan tentang bagaimana konsep tersebut. Masih banyak konsep-konsep yang akan kita bicarakan tentu ke depannya dan Ancol pada masa saat ini. Oke, sebentar kawan-kawan, kita jedah dulu dan kita dengarkan aja. Itu wisata religi namanya. Ajan berhenti. Sahabat kawan TV One, kembali lagi kita bersama Bang Ges Khalifah di tengah-tengah jembatan Lebridge ya. Tetapi di sini ada sebuah kafe yang bernama Columbus Cafe dan kita bersama Bang Ges kita ngobrol di sini. Jadi Bang, tadi kita sudah ngobrol tentang konsep dari Abang sendiri tentang Masjid Apung. Iya. Dan ini yang lagi tren nih Bang. Ini tentang gubernur Bang. Oh iya, selalu tren kalau itu. Ya. Saya lihat kan gubernur selama DKI dipimpin oleh Gubernur Anies, itu banyak sekali penghargaan yang beliau terima ya. Bahkan yang baru-baru ini adalah Jakarta dinobatkan menjadi kota paling baik untuk transportasinya. Nah, menurut Abang bagaimana tuh Bang? Apakah ini sebuah sebuah keberhasilan dari Anies, atau Anies mencontoh gubernur lain atau meneruskan gubernur lain? Ini yang harus diklarifikasi Bang. Bagaimana Bang? Dalam 10 hari ini, 10 hari loh ya, Ya. DKI mendapat 11 penghargaan. 11 Bang. 11, bukan 1. Jadi yang dari ITDP itu hanya 1 dari 11. Jadi dalam 10 hari ini aja gitu. Kalau menurut ke belakang jauh lagi, udah berapa puluh saya nggak tahu, saya nggak menghitung gitu kan, banyak sekali ya, dari KPK, dari BPS, kota paling demokratis dan macam-macam. Terus kalau dari sisi yang sekarang yang lagi diramaikan itu kan, sebenarnya yang dia dapatkan bukan sebagai kota terbaik di dunia, tetapi kota dengan inovasi transportasi terbaik, itulah. Jadi yang sustainable, yang berkesinambungan. Terus itu wajar dia dapatkan karena kerja kerasnya dia selama 3 tahun ini memang ambisi besarnya mengintegrasikan seluruh transportasi yang ada di Jakarta. Oh, lewat Jaklingko itu Bang. Lewat Jaklingko itu, jadi antara MRT, Transjakarta, kereta api, maupun LRT, maupun angkot, itu semua nyambung. Dan hari ini itu sebagian besar sudah tercapai. Bahkan beberapa tempat stasiun kereta sudah tersambungkan. Tanah Abang, Pasar Senen sudah 3 seingat saya. Nanti akan ditambah lagi 5 menjadi 8 di dalam tahun 2021 ini ya. Itu juga dikerjasamakan dengan BUMN. Artinya bahwa Anies mensinergikan itu. Bahwa kemudian jadi ramai, saya lihatnya biasa aja ya. Itu udah biasa bagi Anies ya.
sangat biasa, sangat sebenarnya gini, biasa itu karena rutin. Yang tidak biasa itu adalah sikap mental. Saya ngomong terus terang boleh? Silakan Bang, silakan Oke. Bang. Biar kawan-kawan semuanya tahu. Yang tidak biasa adalah sikap mental pecundang. Ya. Jadi begini, ketika kita bertarung dengan orang lain, kalau kita seorang petarung, ketika kita kalah, lalu kita memberikan ucapan selamat kepada yang menang. Ya. Persoalan selesai. Kalau mau bertarung lagi, tunggu di medan selanjutnya, kira-kira Gentleman, gitu, Bang, ya. the gentleman. Tetapi kita tidak menyatakan bahwa dia menang karena A, B, C, D segala macam sambil membela diri terhadap kekalahannya. Itu adalah pecundang. Ternyata sikap pecundang itu dipelihara. Jadi mereka memelihara sikap-sikap pecundang, caranya adalah dengan selalu berbicara secara negatif tanpa fakta. Ya. Bahkan itu dari hari pertama. Ketika Anies menyampaikan pidato kemenangannya, di situ ada kata pribumi dan kata itu tersambungkan berbagai kalimat lain. Mereka tarik kata itu dari konteksnya dan mereka gelindingan menjadi masalah hukum. Jadi rame tuh Bang Ya, itu satu. Yang kedua, Anies sebagai gubernur DKI memberikan semangat, memberikan supporting kepada pemain Persija. Ya. Dia datang pada saat latihan, dia ajak dialog, dia bangun semangatnya sampai apa yang terjadi? Persija juara Liga Indonesia. Dia tonton finalnya dan Persija menang pada saat juara. Yang terjadi adalah dramatis sekali, luar biasa sekali, konyol sekali, memalukan sekali panggung politik kita. Seorang gubernur Ya. di Jakarta, klub bolanya menang, dihadang untuk turun menjumpai para pemain yang menang dengan alasan yang juga luar biasa norak, konyol, kampungan dan pecundang. Apa tuh? Tidak ada di dalam list daftar sebagai pengiring dari presiden. Oh iya. Alasannya, padahal di undang-undangnya itu ada. Oke, jadi kita melihat kenorakan, kepecundangan, kekonyolan politik ini itu sudah biasa. Yang tidak biasa adalah dari mereka sendiri, gitu loh. Jadi baru pertama kali kita melihat bahwa masyarakat yang normal, yang berpikir waras, yang berpikirnya tidak otak dikit, menertawakan pemerintah pusat. Baru kali ini. Ya. Ada gap yang jauh antara kewarasan Pemprov DKI dengan ketidakwarasan pemerintah pusat. Dalam konteks ini ya orang-orang yang di sekeliling mereka gitu loh, yang masih merasakan kekalahan yang mungkin bagi mereka itu adalah sangat menyakitkan karena kekuasaan di tangan mereka, segala materi di tangan mereka, kok bisa kalah? Tapi ibu kota di tangan yang lain Bang. Kok bisa kalah gitu loh. Jadi saya melihatnya karena saya kuliah di FISIP ya. Buku pengantarnya Miriam Budiarjo tentang demokrasi dengan partai politik, tentang apa ya, segala macam ya. Ini sangat jauh dari cita-cita reformasi, bahkan cenderung mundur. Padahal itu secara otomatis Bang ya, gitu undang-undang gitu, apapun ceritanya kegiatan pemerintah pusat bila mana di Jakarta, gubernur pasti pendamping ya Bang ya. Ya, Undang-undang Bang ya. undang-undang mendampingi. Dan kebetulan lagi apa namanya Persija itu ya memang Di Jakarta. ya bonnya Iya, Jakarta. itulah gitu. makanya saya katakan dramatis sekali, lucu sekali, dan konyol sekali. Itu padahal tahun yang lalu ketika Gubernur Ahok turun loh Bang. Turun, Ke lapangan. dan Persija tidak juara Iya, bersama presiden. iya saya ingat betul itu. Oke, nah, terus saya sambungkan ya, cerita ini menjadi menarik gitu ya. Kemudian Anies mendapatkan berbagai prestasi. Iya. Terus setiap ada prestasi berusaha digaungkan dengan hal-hal yang lain yang sifatnya negatif. Tidak bisa kerja apa segala macam. Mereka membom media sosial itu agar berita tentang Anies itu tidak naik selama berlama-lama.
dan berusaha menjaga orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti, tidak sampai beritanya. Ya. Tapi kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Ya. Setelah tahun lalu Anies mendapatkan penghargaan yang sama tapi nomor 2, yang sekarang nomor 1 Jakarta. Terus karena saya melihat itu, sebenarnya saya jahil. Itu adalah inisiasi saya. Saya bikinlah hashtag Jakarta juara dunia, trending topik. Ya. Pecundang-pecundang itu naik darah lah. Fajrul Rahman, pakar DO Teddy Gusnaidi, kuliahnya DO, ngaku-ngakunya pakar. Lantas anggota DPRD kemarin bicara di TV One dengan saya itu, gak ada logiknya, ingin mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja gubernur sebelumnya. Ya saya katakanlah, iya termasuk Denders dan Jan Peter Sunkun. Jadi ya kan semua mau diakui, gitu kan? Ya iya gitu loh. Padahal hadiah ini pengujiannya itu 1,5 tahun terakhir inovasinya. Tapi karena tidak rela seorang Anies Baswedan mendapat prestasi, maka Fajrul menulis yang intinya sebenarnya ini akal-akalannya dia aja. Terima kasih kepada Sutioso. Tapi dia tidak menulis Foke, Ya. tidak menulis Habibie, konseptor pertama tentang MRT. Ya. Terakhir juga kepada Anies yang sudah mengeksekusi. Sebenarnya ingin mengatakan Anies tidak bisa kerja. Yang nggak bisa kerja Tapi karena begini, Bang. karena kan begini, maksud saya bukan nanya ini ya. Objektif dikit kenapa sih? Ikhlas dikit kenapa sih? Ya. Kenapa kehasutan itu dipelihara lama-lama? Sakit jiwa lu, kasihan saya melihatnya. Tapi begini Bang, yang menarik dari Gubernur Anies itu adalah apa ya? Kalau kata pepatah adalah biarlah gitu anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anies tidak pernah menggubris Bang. Dan Anies selalu itu menjawab dengan senyum aja biar masyarakat yang menilai. Walaupun tadi itu tidak ada pemberitaan dan kemudian gitu dimulai dengan sosmed yang gila-gilaan mengekspos berita tentang keberhasilan Anies, akhirnya beberapa TV saat ini juga menyiarkan Bang. Dan yang luar biasa saya melihat bahwa gitu Abang deket Bang ya sama gubernur, artinya kenal Abang tahu dari mahasiswa gitu? Kalau dari mahasiswa enggak, Ya, tidak Abang ya. seniornya ya? Karena saya agak jauh ya, jaraknya agak jauh. Cuma saya memang konsen kepada orang-orang muda yang punya integritas, punya kecerdasan, punya bakat-bakat kepemimpinan. Bahkan dulu itu saya bukan cenderung pada Anies loh. Oh ya. Awalnya itu saya itu dan ini bisa dibuktikan ya, ada milis kami Pro Network. Dulu itu yang pertama saya angkat itu namanya Andi Malarangeng. Oh. Iya. Terus Anas Urbaningrum. Iya. Juga kemudian Anies, tetapi yang dua ada persoalan yang tidak lolos seleksi alam lah. Baru Anies gitu. Jadi saya tidak bermula dari Anies sebenarnya. Saya bermulanya itu dari Andi Malarangeng. Saya punya pengharapan bahwa Indonesia ini dipimpin sama orang-orang cerdas, punya integritas, punya nilai intelektual, kira-kira itu. Ya, sekali lagi itu adalah hal yang menarik dari sisi gubernur kita ya. Beliau selalu menjawab dengan tegas dan juga beliau selalu menyikapi nyinyiran apapun hinaan-hinaan, dia bahkan hinaan itu dengan senyum, dengan karya, dengan segala macam. Ya, jadi, beda banget sama gue ya. Ya. Saya mohon maklum, dia lahir di Jogja, saya lahir di Senen Ponjol, jadi nggak bisa disama-samain. Jadi sebagian besar masyarakat menilai ya, gitu Anies bukan hanya piawai gitu, merangkai kata, tapi membentuk sebuah kota sekarang. Jadi ini sudah jelas terbukti dengan begitu banyak penghargaan dan juga ya artinya berbeda dengan gubernur-gubernur yang lain bahwa Jakarta ini WTP-nya berapa kali selama periode Anies tuh WTP terus 3 tahun berturut-turut. Itu kan luar biasa gitu kan? Ya, dan kemarin dikatakan bahwa WTP itu hanya kaedah. Ya. Dibela lah oleh lawan bicara saya di TV One kemarin pagi. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya sebenarnya membalas, cuman karena pakai Zoom, jadi nggak kedengeran suara saya di video itu. Saya katakan, berarti gubernur sebelumnya tidak mengikuti kaedah.
Kan tidak dapat WTP gitu. Iya. Bagaimana mereka berusaha mencoba, kalau yang didapat Anies itu bukan apa-apa, bukan hal hebat, kira-kira gitu. Tetapi kita anak Jakarta, lahir dan besar di Jakarta, SMA-nya jelas, bukan di Udik bangun sama apa barang kebo, bukan di bawah pohon, bukan. Kita sekolah kita kan di kelas. Sama Monas dekat, ngelihat Monas kita langsung, nggak lihat dari kalender gitu. Kalau mereka kan lihat Monas dari kalender. Iya. Jadi terus lebih tahu tentang Jakarta daripada kita. Sekarang ini kita anak Jakarta merasakan betul Jakarta punya sentuhan keibuan. Oh iya. Kapan pernah Anda ke Keramat Raya Senen? Iya. Itu kan daerah yang dulunya kita sebutnya neraka Jakarta. Betul. Tapi sekarang warung-warung Padang legendaris itu kan menjadi tertata indah. Dengan halte-haltenya nasi kapau, dengan haltenya, dengan lampunya, dengan ininya, pohon-pohonnya gitu. Itu sebuah kemajuan sebuah bangsa, itu peradaban. Jadi bagaimana membangun transportasi sekaligus kenyamanan, kepuasan, juga rasa bahagia dari warganya. Itu yang kita dapatkan sekarang. Kalau dulu kan hanya fungsinya saja, ada haltenya, ada bisnya, dan kita melihatnya semuanya serba keras, beton, pemilahan antara miskin dengan kaya, motor di kiri, mobil di kanan, kasih jalur lambat. Yang buat bis, ya mau macet-macet. Yang punya mobil pribadi, jalannya lebar, kira-kira gitu. Sama Anies dihapus, dibuat terintegrasi. Orang jadi mau naik kendaraan umum, Ya, meninggalkan mobil. itu banyak tuh Bang. Teman-teman saya banyak yang beralih gitu, mereka biasanya naik mobil sampai di stasiun terdekat ya, kemudian mereka pakai transportasi umum. Jadi itu semua sudah merasakan bahwa Gini, saya kasih cerita gini ya. Di Jakarta itu dulu kalau kita ingat, kalau kita ke suatu tempat, terutama selatan sama pusat, ya, di Menteng maupun di Melawai atau di Mahakam, yang berjejer itu mobil diceperin pakai ban radial, sound systemnya adu gede. ya, Di masa lalu siapa yang paling indah, dan selalu tampilan kelas menengah. Sekarang anak-anak muda itu datang dengan MRT, dengan kendaraan umum, dan biasa aja. ya, Perbedaan kelas itu semakin terhilangkan secara pergaulan. Ada tempat di sebuah di ujung di dekat Blok M sana, tidak ada tempat parkir. Restoran penuh, pengunjungnya datang pakai kendaraan umum. Dan dia berani buka tempat itu karena sudah tahu terjadi perubahan pola hidup dari masyarakat di Jakarta. Itu dirubah oleh Anies, diintegrasikan. Nah, dari tadi Abang kan kelihatannya konsen nih sama generasi muda, sama anak-anak muda tadi. Ya terang, karena saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ngelihat Monasnya dari dekat, nggak dari kalender. Ini ada yang menarik Bang, ya. Satu pernyataan daripada Anies yang kemudian itu juga jadi bahan bulian yang lain, bahwa gitu anak muda khususnya pelajar berdemo gitu. Anies berpikir bahwa ya pelajar itu bagus dong kalau sudah berpikir tentang negara. Atau dulu juga ketika dulu tahun 66 itu ada kami dan kapi, ya kan? Nah, itu jadi bulian Bang. Pak Ferdinand bilang gitu Anies bodoh gitu. Nah, sementara apa yang Abang sikapi dari pernyataan Anies, dan kemudian gitu apa yang Abang sikapi dari para pembuli tersebut? Yang pertama, yang menyatakan bodoh, SMA-nya sampai hari ini nggak jelas di mana. Itu satu Bang. Ya? Yang dikatakan bodoh dapat 7 penghargaan dunia. Ya. Dia masuk di 20 intelektual dunia yang tokoh dunia. Jadi saya menyebut namanya aja saya ogah. Saya kalau menyebut namanya si SMA-nya di mana. Iya. Karena agak lucu kalau membahas dia. Saya pikir orang-orang afkir seperti itu nggak perlu dibahas. Oh, okay. Karena percuma saja membahas kalangan kaum otak dikit yang pola bicaranya tidak punya data, hanya membangun kebencian. Ya, jadi Saya ingin membahasnya begini saja tentang yang dikatakan Anies. Itu lebih fundamental. Yang dikatakan dia berkesesuaian tidak dengan Undang Dasar 45.
mencerdaskan kehidupan bangsa, Betul. kebebasan berserikat dan berpendapat, nggak ada yang bertentangan. Yang ketiga, kita anak bangsa memang seharusnya sudah diajari untuk kritis. Anda sekolah itu untuk apa? Kita disekolahkan itu bukan untuk jadi kaya, bukan untuk jadi pejabat. Kita disekolahkan itu untuk menyatakan kebenaran. Bagaimana anak bisa menyatakan kebenaran kalau dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya? Tapi dengan dia tahu apa yang dia katakan, dia belajar dari masih kecil, maka negara ini akan menjadi semakin bagus karena makin terawasi. Bahwa kemudian para kaum otak dikit itu membuli, lah memang mereka itu kasihan, harusnya mereka diobatin, bukan diperhatikan, dibawa ke dokter. Sakit, iya. Harusnya dibawa ke psikiater. Otaknya dikit, kita mau apakan, nggak bisa disembuhkan gitu loh. Cara berpikirnya nggak normal. Jadi mereka membenturkan sesuatu dengan yang datanya salah, tidak berrelevan dengan keadaan sejarah kita. Seperti yang Bang Andi Pane katakan, kita pernah punya pengalaman dengan KAPI, kami dan sebagainya. Kan pernah ada itu. Pernah ada. Dan kalau tahu, Dan dulu sejarah peta loh, Bang. nah itu. Di tentara pelajar Ya artinya bahwa mereka tidak mengenal sejarah, tahu sejarah. tidak tahu proses bagaimana republik ini berjalan. Yang nggak kalah pentingnya lagi, kalau mereka mau ngomong Jakarta, ngelihat Monasnya dari kalender, bagaimana mau ngomong Jakarta. Dulunya kan ngelihat Monas dari kalender gitu loh. Betul. Jadi kan susah. Sementara kita yang ngerti tentang Jakarta, jadi melihatnya, ini orang gila dari mana ya? Kan kira-kira jadi begitu. Oke, Bang Ges, tadi kita sudah panjang berbicara tentang Ancol, tentang gubernur. Sekarang saya mau tahu nih, gitu harapan Bang Ges itu selaku ya, komisaris Ancol, selaku pemerhati kota Jakarta, apa sih harapan Abang gitu ke depannya buat Ancol sendiri dan juga buat gitu kota Jakarta, dan yang paling spesial apa yang Abang itu harapkan dari seorang Anies Baswedan? Yang pertama tentang Ancol ya. Ya. Ancol ini saya tuh gini, ditempatkan dimanapun saya, kalau saya tidak ada manfaatnya saya pilih keluar. Ya. Nah Ancol ini saya mengajukan satu cara. Ancol selalu saya katakan dikelola dengan hati. Jadi bukan hanya pandai menghitung angka. Sebelum di Ancol apa gimana, Bang? Saya bisnis properti. Oke. Jadi saya bisnis properti, saya mengelola sekolah, Ya. saya mengelola radio, saya dulunya ketua pemuda Desa 3 periode, banyak lah. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya punya bisnis sendiri gitu ya. Ya. Jadi perjalanan saya tidak pernah sekalipun saya masuk di dalam pemerintahan. Ya. Baru kali ini saya mau. Oh ya. Bukan baru pertama kali ini saya minta, bukan. Baru kali ini saya mau pada saat diminta. Sebelumnya berapa kali, mohon maaf gitu. Saya merasa bahwa saya lebih nyaman dengan bisnis saya aja. Ya. Karena dengan begitu lebih merdeka. Nah, terus Ancol ini titik perhatian saya selain tadi tentang Masjid Apung, Symphony of the Sea, terus perubahan-perubahan lain. Saya ingin lakukan, alhamdulillah sudah mulai berjalan ya, sekolah rakyat Ancol itu. Kalau kita mampu membebaskan dari mereka 30% saja dari kemiskinannya, mereka sampai kepada universitas, saya rasanya sudah merasa alhamdulillah gitu. Jadi balutan kemiskinannya luar biasa, sangat amat luar biasa. Dan kemarin bukan hanya 30%, bahkan sudah mulai lebih 50% mencapai jenjang SMA negeri. Jadi bisa kita amankan. Moga-moga ada jalan lagi untuk mereka bisa masuk ke kampus. Karena pendidikan itu adalah eskalator orang untuk naik kehidupannya. Lihat. Itu dari sisi Ancolnya. Jadi Ancol harus mengelola ini dengan hati, memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Kalau dari sisi Anies, saya sampai hari ini tidak ada hal yang secara prinsip bertentangan. Ya. Kalaupun saya mau mengkritisi Anies, ada satu hal,
Saya udah katakan ini dan saya terbuka aja. Problem kuburan. Apa itu Bang Pro? Pemakaman di Jakarta itu lahannya makin sempit. Oh iya. Jadi saya berharap segeralah Pemprov DKI membuat pemakaman tambahan lahan. Kan itu kan kalau pemakaman kan bisa lahan penghijauan jadinya kan. Yang nggak jauh-jauh tapi mudah dijangkau. Karena sekarang ini sudah mulai kalau ada orang meninggal sulit mendapat tempat. Nah itu semoga bisa dieksekusi. Tapi kalau hal-hal lainnya yang Anies sendiri tidak ingin umumkan, tapi saya tahu kadang-kadang saya sedih gitu. Dia seringkali jalan sore ke perkampungan-perkampungan miskin. Oh ya? Tidak diliput media. Ada nenek-nenek rumahnya 3x4, stroke, tidak diurus, dia telepon ambulan. Ada orang ini. Dan tentu saja saya tidak akan mengatakan dia seperti Umar bin Khattab yang diklaim sama orang-orang, ya itu norak. Kita nggak senorak mereka. Tapi sifat-sifat itu dia lakukan. Memperhatikan warganya itu gitu. Dia lakukan. Jadi bukan pakai belangkon terus menyatakan ini Umar bin Khattab. Ya siapa lu gitu. Saya nggak mau sampai ke sana gitu. Tapi suasana-suasana itu saya melihat bahwa ada kedekatan batin antara dia dengan warganya. Dan saya yakin 2022 tidak akan ada pilkada. Karena mereka membaca kedekatan Anies dengan warga, ya orang sulit melawan untuk menang. Nah, daripada Anies menang pilkada 2022 yang akan menjadi pintu menjadi pilpres, mendingan batalin. Kembali lagi ke awal tadi, sikap-sikap pecundang. Kira-kira itu. Jadi itu harapan Abang ya? Bukan harapan ya, maksud saya begini. Yang sudah ada, kalau harapan saya kepada Anies, kita berdoa saja semua. Toh mereka punya kekuasaan, punya segala macam, tapi kita punya Allah. Mari warga Jakarta kita berdoa agar Anies terselamatkan. Dan kita juga sama-sama bersama dia, insya Allah nantinya juga menyelamatkan negara ini, saya kira itu. Oke Bang Ges, kita udah di penghujung acara nih Bang, penghujung wawancara. Saya ada 2 pertanyaan sama Abang nih ya, gitu. Abang tinggal jawab aja, Abang harus pilih salah satunya. Siap. Oke, sekarang saya mau tanya Abang, komisaris apa bisnis? Bisnis. Bisnis. Bisnis dong Bang ya, enak, bebas Bang ya. Oke, Anies gubernur lagi apa presiden Bang? Presiden. Presiden Bang ya, insya Allah 24 ya. Oke, sahabat Awan TV One, kita sudah 30 menit berbincang-bincang dan juga berdialog dengan Bang Ges Khalifah. Inilah apa yang diucapkan Bang Ges adalah ini yang kita lihat tentang Bang Ges sendiri. Ini loh pribadinya yang ngomong belak-belakan luar biasa ya. Dan bagaimana kecintaan beliau sama Jakarta. Semoga sahabat kawan TV One bisa senang mendengarnya dan juga untuk menambah satu wawasan baru dari sahabat kawan TV One. Terima kasih. Salam. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One TV One.